Makanya katak itu loncatannya lebih powerful dibandingkan si kodok itu tadi. Aku kira karena kegemukan, jadi kayak dia berat gitu loh. Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology. Just biology, but more than biology. Yeay. Mau ngapain nih kita hari ini? Sekarang episode 2 ini kita bakal ngebahas tentang hewan-hewan nih, Mbak. Hewan apa tuh? Nyamuk? Enggak, Apa dong? predatornya nyamuk. Oh iya. Ya. Apa nih, emang? Aku ada tebak-tebakan. Oke, boleh, silahkan. Kamu tebak ya ini hewan apa nanti? Boleh. Ini lewat lagu. Wah, Jadi mantep aku tuh. bakal bacain nadanya, terus nanti kamu nebak itu hewan apa. Oke. Nih, nadanya gini. Na 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 na. Apa tuh? Cicak. Ngawur. Wes opo toh? Bukan cicak. Apa baik? Kodok. Kodok. Kok bisa? Ya Katak. bisa. Coba nyanyiin. Nyambung nggak? Enggak Na, bisa. na, 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 na. Cicak-cicak di dinding. Kodok. Kodok-kodok di dinding. Ah, Nggak bisa, kodok Bisa. di dinding tuh Bisa, kodok tuh di ada. sawah. Di sawah. ada. Yang di sawah katak kali. Hah, emang iya? Iya. Aduh, udah buyar. Nah, gimana kalau kita memperkenalkan aja bintang tamu kita, anjay, bintang Ya, tamu. oke. Monggo dipersilakan, Mas. Magang soalnya. Monggo, Siap. selamat datang, Mas. Selamat Oke, datang. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Dian Dwi Sulistyo. Itu saya dari angkatan 2017, prodinya Pendidikan Biologi UNY juga. Oke. Wah, alumni. Iya, Dari mana nih, Mas? herpetologi ya, Mas? Ya, namanya Uniped. Uniped. Oh, yang ada di prodi pendidikan bio. Inisiasi itu ya, Mas? Benar. Jadi di Uniped itu sendiri juga kan belajar tentang herpeton ya atau hewan melata. Jadi kayak mempelajari reptil dan amfibi secara umumnya. Jadi kayak belajar kalau dari reptil mungkin ada ular, ada kura-kura, juga ada kadal. Terus kalau misalnya di amfibi sendiri yang bisa dibagi 3 ada anura, terus ada caudata dan gymnophiona gitu. Oh, oke. Jadi Nah, tadi jadi- gimana, Mbak? Kita kan Mas. buyar tuh. Iya, antara tadi kodok nih sama kata. Buyar banget, Mas. Oke. Katanya katak bisa di dinding, kodok bisa di dinding, nggak jelas lah, Mas. Itu gimana, Mas? Oke. Beda apa, Mas? Apa sama? Apa beda penamaan habitat, aja? Beda nama aja atau beda ciri juga mungkin, Mas? Oke, siap. Nah, jadi kalau misalnya di anura sendiri itu ya, itu bisa dibagi menjadi ada katak, ada kodok kalau kita kenalnya. Nah, perbedaan katak kodok sendiri ya bisa dilewat. Kalau misalnya diajarin di sekolah sih biasanya kodok itu dia gemuk, dia robust gitu. Iya. Gendut, Gendut dia, gemoy. gemoy. Waduh, kayak Oh, salah. Jangan. Pose foto. Ya, itu kan karena biasanya tulang di bagian lebar bahunya itu sama lebar bagian belakangnya pinggungnya itu dia sejajar. Jadi dia terasa lebih lebar. Lebih lebar. Sedangkan untuk katak sendiri antara kayak mungkin bahu dengan dia punya pinggul, dia agak bagian pinggulnya itu lebih menyempit sehingga dia slender gitu ya. Jadi itu biasa disebut katak sama kodok kalau dilihat dari badannya. Dari badannya. Terus kalau misalnya dilihat dari kulitnya sendiri, kalau Oke, misalnya dari warnanya ya, Mas. dari kulit. Oh, dari kulit dulu. Tekstur tekstur. kulitnya. Oke. Kalau misalnya kodok itu dia biasanya dia bergranula, berbintil-bintil, sedangkan kalau yang katak itu dia halus gitu kan. Perbedaan katak dan kodok tuh tidak bisa tidak sepantas dari morfologinya aja, ternyata bisa dilihat anatominya, khususnya di bagian pergelangan tulang bahunya dia. Ngaruhnya ini ke cara geraknya nanti, yaitu saat dia mendarat. Ternyata dengan tipe yang epicoracoid ini tuh karena dia saling tumpang tindih, itu mungkin jadi membatasi gerak. pendaratannya sang kodok. Sang kodok, sang kodok, kenapa
Akibatnya si kodok ini sebenarnya dia hopping, lompatnya jadi pendek-pendek. Nah, sedangkan katak itu dia jumping, atau leaping. Oh, gitu. beda juga ya nama lompatannya ya. Ya, beda. Jadi kayak kodok tuh hopping instead of jumping, sedangkan katak itu jumping instead of hopping gitu. Nah, jadi style yang kita lihat ya, kalau misalnya kodok tuh kan dia lompatnya pendek-pendek. Nah, sedangkan katak ini dia lompatnya bisa jauh. Nah, ternyata tuh ini juga berpengaruh di bagian di bagian pelvisnya, di bagian pinggulnya. Pinggulnya ya. Di bagian pinggulnya. Jadi itu bisa dilihat di bagian diapophysis sakralisnya. Jadi kalau misalnya di kodok itu dia lebih tebal, terus dia berbentuk silinder, sedangkan kalau yang katak itu dia berbentuk pita. Terus jadi lebih fleksibel untuk lompatannya itu ya, masih mempengaruhi. lebih fleksibel. Terus jadi di tulang iliumnya juga itu ada kayak semacam jambul, ada penambahan semacam ada penambahan luas penampang lah. Yang dimana kan sebenarnya tulang itu dia berfungsi juga sebagai tempat pelekatannya otot. Nah, dengan adanya luas penampang ini, ototnya si katak itu menempel tuh bisa lebih banyak. Makanya katak itu loncatannya lebih powerful dibandingkan si kodok itu tadi. Kira karena kegemukan, jadi kayak dia berat gitu. Katak ini dia dilihat dari anatominya tuh mampu melakukan itu, terus ditunjang dengan tulang bahunya tadi yang fleksibel, jadi ketika dia meloncat ya kan jelas juga perlu mendarat ya, dia mampu menahan bobot tubuhnya tadi. Nah, jadi kalau misalnya sedangkan kalau misalnya dia loncatnya tinggi-tinggi, nanti ketika dia mendarat kena bobot tubuhnya, mungkin bisa jadi malah cedera seperti itu. Jadi kalau kodok gendut nggak bisa lompat, kalau katak kurus bisa lompat. Aduh. Aduh. Enggak dong. Nggak boleh body shaming, nggak boleh body shaming. Terus selain itu kan tadi kita juga bingung tuh, ada kodok yang nempel di dinding. Nah, itu kodok atau katak? Itu atau lebih gimana? jebutnya sih lebih ke katak ya, Itu karena kenapa tuh? Jadi dia kayaknya itu masuk di keluarga Racoporidae intinya. Yang biasa di dinding tuh biasanya di Jawa sendiri Polypedates leucomistak. Bisa dikasih lihat nih gambarnya. Dia suka nempel di dinding gitu, guys. Tadi katak pohon itu sebenarnya masuk ke lebih dekat kekerabatannya dengan katak sejati Ranidae tadi daripada ke kodok. Jadi mereka tuh nanti masuknya di keluarga besar Clade, itu Ranoidea. Nah, jadi kenapa katak pohon itu kan sebenarnya dia termasuk arboreal, maksudnya arboreal, dia biasa hinggapnya di pohon, berburu mangsanya di pohon. Nah, karena pohon-pohonnya ditebang, diganti rumah, Bener. Makanya terus nempelnya di yang bisa ditempelin. ya karena terus ada lampu ya, jadi serangga-serangga lari ke rumah, ngikutin. kataknya ngikutin mangsanya. Jadi kayak menurut dia ya ini dulu sih pohon ya, bagi dia mungkin ini dulunya pohon. Kok udah jadi rumah. Ini rumah saya. Jadi kotak gitu. Ya mangsanya di sini juga gitu. Jadi ya itulah mungkin katak ya Mas yang bener. ya katak pohon ya ini gitu. Terus kalau yang biasanya di sawah itu kodok atau katak atau bisa dua-duanya, yang dominan biasanya di pinggir kali atau di sawah? Biasanya untuk yang sering di sawah itu ada 3 famili. Tadi termasuk yang Bufonidae juga ada di sawah. Terus ada yang Dicroglossidae atau katak tegalan itu di sawah juga. Terus ada yang Ranidae, sebenarnya katak sejati juga ditemukannya di sawah. Jadi kalau gitu katak kodok ini sebenarnya habitatnya hampir sama Gitu ya. Cuma bedanya itu yang satu bisa manjat-manjat, satu enggak. Ya, jadi kalau misalnya untuk Racoporidae itu sendiri dia di ujung jarinya tuh ada semacam perekat, ada semacam piringan disk yang mampu membantu dia untuk merekat di dinding. Kayak cicak. Nah, mekanismenya beda. Kalau misalnya cicak itu dia punya seta-seta. Iya, kalau nggak salah itu dia pakai mekanisme adhesi kohesi gitu loh. Adhesi kohesi. Nah, pakai yang positif, negatif gitulah. Nah, sedangkan katak tuh dia lebih ke menggunakan kayak suction gitu. Jadi kayak suction cup itu yang tahu boneka yang ditempel di mobil. Jadi mungkin prinsipnya lebih mirip seperti itu untuk yang katak. Nah Mas, kemarin nih
bokap saya, bapak saya ada bulet-bulet di sininya. Oma saya bilang kencing kodok. Itu bener apa kencing katak? Sebenarnya untuk katak kodok sendiri itu komponen dari kencingnya itu sebenarnya sama seperti mamalia lain, sama seperti makhluk hidup lain. Jadi kayak urea, amonia dan sebagainya, tapi tidak banyak. Tidak ada kandungan khusus. Tidak ada kandungan khususnya. Mungkin kenapa bisa terjadi kayak penyakit kulit itu tuh mungkin juga karena ini sih, mungkin bakteri ya, infeksi dari hal lain. Tapi sebenarnya kencingnya kodok itu tuh tidak menyebabkan hal-hal khusus gitulah penyakit. Mungkin karena sama kotornya seperti hal-hal lain gitu. Berarti bisa dikatakan mitos berarti ya Mas? Bisa. Kalau ada yang megang kodok terus gatel tuh itu cuma karena kena bakteri yang ada di kencingnya itu atau dari kataknya sendiri itu sebenarnya, atau katak atau kodok itu sebenarnya juga punya sesuatu buat melindungi dirinya, mungkin kalau dipegang atau gimana. Oke. Nah, jadi mekanismenya pertahanan kodok itu salah satunya memang di kulitnya itu sendiri. Kalau misalnya di Bufonidae di kodok itu ada kelenjar parotoid, sedangkan kalau yang di katak tuh mungkin secara khusus di sekujur tubuhnya itu dia juga punya kelenjar racun, punya kelenjar mukus. Tapi untuk di Jawa sendiri, baik yang katak maupun kodok itu racun yang dikeluarkannya itu sebenarnya nggak begitu poten, nggak begitu mematikan. Jadi mungkin beberapa orang yang mungkin alergi terhadap protein tertentu ya, karena racun itu juga sebenarnya protein kan, senyawa-senyawa kimia, mungkin akan menimbulkan gatal. Tapi untuk manusia secara umum yang imunitasnya sehat, ya itu sebenarnya tidak mematikan, cukup dicuci bersih saja seperti itu. Jadi kemungkinan besar yang kayak kenapa luka-luka itu juga karena dari bakteri-bakteri yang ada di katak atau kodoknya tadi, bukan dari katak atau kodoknya itu sendiri. Soal racun tadi, antara kodok sama katak sama-sama ada yang punya, atau hanya kodok doang atau katak doang? Kembali ke masing-masing spesiesnya. Tergantung spesies. Tergantung spesies, tapi secara keseluruhan memang punya. Tapi yang mematikan itu beberapa, yang ada di beberapa famili, yang ada di beberapa individu, yang di beberapa spesies saja. Kalau untuk di Indonesia sendiri, setahu saya tidak ada yang seberacun yang di hutan Amazon seperti itu. Yang ada tuh katak ya itu Mas. Itu katak. Yang berwarna cantik ya, itu. Warna cerah tadi itu. Itu di hutan Amazon. Di Indonesia nggak ada? Setahu saya sejauh ini nggak ada. Kalau di chat ada Mas? Kan? Kalau di chat ayam SD dong di chat. Mas, di chat. Mas, satu lagi aku mau tanya. Katak atau kodok yang bisa dimakan? Oke. Emang ada yang di Thailand itu loh Mas. Nah, jadi tuh kalau misalnya secara selama penanganannya benar, selama pengolahannya benar, itu tuh mungkin bisa saja ya dimakan. Yang penting kayak tadi bagian-bagian yang mempunyai racun. Kalau misalnya di kodok itu dia letak kelenjarnya itu ada di belakang mata, terus di bagian depan pinggir, masih di bagian kepala. Ya, jadi biasanya bagian itu yang tidak diambil, terus yang dimakan itu biasa perut ke bawahnya. Biasa kan di Thailand tuh kan yang kaki-kakinya doang, kakinya belakang. Bener. Nah, mungkin di bagian situ memang tidak terlalu banyak kelenjarnya. Gitu. Mau? Enggak mau saya. Terus berarti kan kita dari tadi udah ngebahas tuh tentang perbedaan kodok sama katak secara morfologi, anatomi, dia mengandung apa, habitat. Nah, ada cara lain nggak sih Mas kalau di lapangan lagi bedain kodok atau katak? Bisa, kalau misalnya salah satu pendekatan untuk mengambil data keanekaragaman hayati khususnya yang herpetologi ya, itu selain dari face visual, itu bisa menggunakan bioakustik. Pendekatan bioakustik di mana jadi bioakustik itu di mana beberapa makhluk hidup, khususnya di sini ceritanya katak kodok ya, itu memiliki mating call yang berbeda-beda. Jadi kan yang memang ditujukan untuk pasangannya saja, untuk lawan jenisnya saja, yang berasal dari spesies yang sama. Udah cukup ya berarti Mas. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan selama ini. Iya, udah cukup paham. Kesimpulannya jadi gimana Mbak tadi? Jadi aku nih yang berkesimpulan. Ya nanti tak bantu. Ayo, bisa semangat. Ya, jadi yang di dinding tuh ternyata katak guys. Karena dia punya tadi kayak bentuk dari ininya bisa menempel gitu. Jadi bisa membantu dia nempel. Terus itu. apa lagi? Terus kencing kodok itu tuh
Mitos. Enggak mitos tentang kencing Mitos. kodok tuh Itu sangat-sangat mitos. salah ya guys. Kayak gitu. Terus apalagi Terus tadi? apalagi? Oh, tentang itu kalau kodok tuh cenderung lebih besar, lebih gemuk. Iya, Karena lebih gendut. otot tulang di bahu sama di ininya Pinggangnya lebih sejajar, lebih cenderung sejajar. sejajar ya Mas. Jadi lebih terlihat besar. Kalau katak tuh ramping, lebih Iya, ramping. jadi Terus, lebih bisa lompat. terus di apa tadi yang di bagian sininya, Iya. Mas? Pectoral girdlenya. Apa? Yang bertumpuk tadi Mas? Oh, arsiferal. Arsiferal arsiferal kodok tuh arsiferal. bertumpuk. Kalau Tumpang tindih. tumpang tindih. Kalau yang katak Iya, enggak, konsisten. jadi katak lebih bisa lompat jauh. Terus ototnya katak lebih apa ya, lebih banyak. Lebih banyak Lebih tempat. fleksibel ya. Iya, Jadi lompatnya juga lebih jauh. Kalau kodok cenderung lebih kecil lompatnya. Jadi kalau balapan menang siapa? Ya menang yang kurus, menang yang kelinci. gigi. Iya, menang yang gigi, menang yang bekerja keras. menang yang kurus. Ya, siapa tahu kataknya tidur di tengah jalan kan? Ya iya sih, benar sih. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita pamit. Diri. Saya Fadila pamit undur diri. Saya Wihekan. Saya Adian Dwi Sulistyo. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.